Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, kembali lagi pada materi kebekaan. Insya Allah pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi mengenai perencanaan karir. Adapun tujuan layanan yaitu peserta didik mampu memahami pentingnya perencanaan karir, langkah-langkah dalam merencanakan karir, serta memiliki sikap positif dalam melaksanakan kesuksesan di masa depan. Sikap positif antara lain bekerja keras, tidak mudah menyerah, bersabar, tawakal, dan hal-hal yang bisa membangkitkan semangat. Pekerjaan tidak serta-merta merupakan karir. Jadi, setiap pekerjaan itu tidak semua bisa disebut sebagai sebuah karir, karena kata pekerjaan merujuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa, sedangkan kata karir lebih merujuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup. Nah, cara paling efektif untuk meniti karir adalah dengan menggali bakat atau potensi sedini mungkin. Jadi, karir itu tidak pernah terlepas dari penggalian bakat dan potensi. Nah, inilah waktu yang tepat bagi kalian untuk menggali potensi dan bakat yang dimiliki. Apa sih minat kita? Apa sih bakat kita? Apalagi sekarang kita sudah ada di jurusan masing-masing nih. Aku di IPA, aku di IPS. Nah, karir apa yang akan dipilih untuk kedepannya? Minat apa yang ditunjangnya? Dan bakat apa yang dimiliki oleh kita, sehingga kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan. Kemudian bagaimana nih langkah-langkah dalam merencanakan karir? Yang pertama adalah mengenali diri sendiri, yaitu menggali bakat. Apa sih bakat kita? Yang kedua, minat kitanya di bidang apa? Dan kekuatan serta kelemahan dalam diri kita, baik itu fisik maupun non-fisik. Fisik adalah sesuatu kelemahan dan kekuatan yang berhubungan dengan fisik kita atau jasmani kita, sedangkan non-fisik itu berhubungan dengan psikis kita, bagaimana kesiapan mental kita. Setelah kita mengenali diri kita, langkah yang kedua adalah mencari tahu informasi studi lanjut. Kalau sekarang kita berada di jenjang SMA, berarti kita cari perguruan tinggi mana saja nih yang ada di wilayah sekitar kita. Baik itu jurusannya, kemudian jalur masuknya seperti apa saja, dan prospek kerjanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah penalaran realistis. Bagaimana cara merencanakan karir sesuai dengan potensi yang dimiliki. Nah, ketika kita sudah mengenal bakat, minat, kemampuan, kelemahan, kita harus realistis. Jurusan mana nih yang kira-kira cocok dengan diri kita? Atau karir apa nih yang cocok dengan apa yang kita miliki saat ini? Contohnya, misalkan ibu sekarang masuk jurusan IPS, tetapi minat ibu di kedokteran. Padahal ibu selama 3 tahun ini mempelajari pelajaran IPS. Apakah itu realistis? Tentu tidak ya. Nah, terakhir ibu ada refleksi untuk mengenali potensi diri. Nah, tuliskanlah apa saja yang kamu minati sampai saat ini untuk menunjang karirmu. Contohnya, aku punya minat di bidang menggambar, berlatih musik, membuat kue, berkebun, menulis, dan lain-lain. Kemudian tuliskanlah kejuaraan baik yang menang maupun yang tidak menang, ya itu tidak masalah, atau kegiatan yang pernah kamu ikuti. Contohnya, saat di SMP saya dipilih sebagai ketua OSIS dan bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam berbagai kegiatan. Dan dari hal ini saya belajar tentang kepemimpinan. Kegiatan dari sejak kapan, Bu? Boleh dari sejak SD, SMP, atau SMA. Yang terpenting, kegiatan yang kamu ikuti dan kamu belajar apa dari kegiatan tersebut. Penggalian masih berlanjut. Tuliskan karir dalam bidang apakah yang kamu cita-citakan di masa depan. Kemudian yang kedua, rencana dan strategi apa yang kamu tetapkan atau terapkan untuk menggapai cita-cita tersebut, minimal 3. Misalkan, kamu tertarik dalam bidang kedokteran. Nah, rencana dan strategi yang sudah kamu lakukan saat ini adalah dengan masuk jurusan IPA, dengan mengikuti organisasi
keipaan atau karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa kekuatan yang ada dalam dirimu untuk menggapai cita-cita? Pertanyaan ketiga ini berkaitan dengan kelebihan yang kamu punya. Silahkan kalian tulis sebanyak mungkin. Kemudian yang keempat, adakah hambatan yang kamu hadapi sampai saat ini? Bisa saja dari orang tua, atau dari teman, atau dari diri kamu sendiri. Coba tuliskan ya. Nah, sedikit ralat ya, tugas ini dikirimkan boleh dalam bentuk file, atau dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk mind mapping, atau dalam bentuk peta konsep. Terserah sesuai dengan kreatif kalian, tetapi dengan file PDF atau Microsoft Word ya. Jadi kalau yang digambar itu scan ya, dengan aplikasi di HP boleh di scan, kemudian kirim filenya ke ibu. Jadi tidak berbentuk foto ya, bebas sekreatif kalian. Nah, kemudian kirimkan secara pribadi melalui chat di aplikasi Telegram ke ibu. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.